Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali setelah tadi kita sempat bermujahadah via Rotibul Hadad untuk futuhnya mata hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kita kajiannya kemarin sudah dikatakan bahwasanya tidak ada setiap tarikan nafas yang dihembuskan oleh manusia itu kecuali di situ berlaku yang namanya ketentuan, hukum dan iradah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarno apa-apa. Awam tutup makome. Ngono iku makome Gus aku. Sohibul Walaya. Soalnya dia produknya Pondok Pesantren Ngalah. Alumni Pondok Pesantren Ngalah. Kemarin dikatakan bahwasanya tidak ada dalam setiap tarikan nafas seorang manusia yang dihembuskan di situ itu kecuali di situ mengandung yang namanya takdir atau riwayat manakib daripada perjalanan kehidupan seseorang. Sehingga di sini dikatakan menjaga nafas adalah hal yang paling diutamakan oleh orang-orang yang meniti berjalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ia senantiasa menjaga moralitas, etika penghambaan kepada Gusti Allah. Sehingga kemudian dikatakan yang terakhir kemarin kesimpulannya, istiqomah yang paling tertinggi adalah bikuli lamhatin wa nafasin. Kalau dalam bahasa sholawat naria kan seperti itu, bikuli lamhatin wa nafasin. Apa kapal sholawat naria? Apal bang? Rekaya apa jenenge? Melampaui, karena beliau itu yang punya wilayah-wilayah rahasia sir rohani yang tertinggi, makom tertinggi. Golongan yang malam mati ya. Kenapa? Bukan, serius sih. Dia kelompok-kelompok malam mati ya ini. Kemudian digandengkan dengan sekarang ya. La tatarokop furuhal ahyar. Kita itu tidak boleh menunggu, karena menunggu itu rasanya seperti revolusi. Kayak nunggu gajian kan, tanggal 2 ini kan menantian ya wis tutup lo menunggu rasanya ke revolusi. Pemainnya lagi kayak kerja mulai awal, mari kada mensui, langsung Sabtu Mayoran. Laka tarokop ojo nunggu furuhal ahyar ing sepine piro-piro al ahyar. Al ahyar itu adalah sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya katakan cemerlangnya hati itu dengan nurul iman, dengan iman yang tertancap di dalam sanubari seorang manusia, sedangkan gelapnya hati itu jika ada porsi yang berlebihan tentang komposisi rasa cinta kepada dua hal, al-ahyar dan al-aqwan. Al-ahyar pada hoin, al-ahyar sesuatu yang berubah-ubah. Apa yang berubah-ubah itu yaitu makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sesuatu yang bersifat materi maupun yang bersifat imateri. Jadi ya perjuangan kita itu di situ, bagaimana ya apa istilahnya itu porsi biar tidak berlebih. Porsi tidak berlebih. Karena kalau sudah berlebih, indikasinya kita itu akan diseret kepada ruang gelap kehidupan.
La tataraqqab furuhal akhyar fa inna dzalika, karena yang demikian itu, kalau kita menunggu-nunggu sepinya hati kita dari keterselesaian satu problem permasalahan yang ada, maka fa inna dzalika, yang seperti itu yaqta'uka, akan memutuskan anil wujudil muraqabah, akan memutuskan keberadaan muraqabah. Muraqabah itu nginjen-nginjen, dengke lek bahasane arek-arek apa maneh arek-arek dengke kos-kosan. Dengke ya, nginjen-nginjen makome ihsan. Makome ihsan dudu caksan. Ihsan yaitu makom bagaimana kita ini merasa seolah-olah diawasi sama Tuhan dan Tuhan senantiasa menyaksikan kepada kita. Itu adalah makom ihsan. Wujudil akhyar. Dibantai bener. Yaqta'uka wujudil muraqabah fima huwa muqimuka fihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah mengalungkan kepada kita satu kedudukan, satu hal, satu makom yang tertentu dalam satu studi kasus kehidupan. Intinya daripada hikmah ini, jangan kita ini menunggu satu momentum yang tepat dengan satu alibi kita masih ada di satu garis minus kehidupan. Jadi nggak perlu kita itu kemudian menunggu timing yang tepat, menunggu kita ini sehat dulu, atau menunggu kita ini dalam kondisi yang agak lumayan. Tidak, tetapi apa yang datang silih berganti dalam kehidupan kita sebagai cerminan, itu kita gunakan sebagai media anak tangga kita itu untuk melayari yang namanya anak tangga ilahiyah. Basa gampange, semua keadaan kita gunakan sebagai media hamparan-hamparan satu penghambaan kepada Gusti Allah. Makanya dalam satu Al-Quran, kalau nggak salah surat Ad-Dariyat ayat 56 itu mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ora aku ciptakan menungso kabeh iku kejaba ngibadah marang Gusti Allah. Lah, tafsirnya di sini, tafsirnya ini adalah kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, paman Nabi Muhammad mengatakan ailiya'rifuni. Ya'rifuni itu terapun supaya ngaweruhi kawula tersebut marang Allah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa yang agak witis, bahwasanya prosesi kehidupan manusia itu tidak lain adalah untuk menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan merasakan keberadaan Allah di semua keadaan kehidupan yang ia jalani. Karena apa? Terkait dengan hikmah yang atas, mamin nafasin, tidak ada dalam setiap tarikan manusia di situ yang berlaku, yang tidak berlaku satu ketentuan, satu iroda atau kehendak Allah yang diberlakukan gawe menungso tersebut. Nah, makanya dengan adanya ini, manusia itu sedapat mungkin jangan pernah membiarkan ada ruang kosong. Jangan pernah membiarkan ada ruang kosong di dalam hatinya, yang ruang kosong di dalam hatinya yang memungkinkan hal-hal yang kosong di dalam lajiat itu diisi oleh yang namanya hawa nafsu. Karena kalau sudah kosong, kemudian kepanjingan, bahasanya Mbah Mbah Bien, kepanjingan, maka
akan banyak kemungkinan daripada sisi kehidupannya akan diseret kepada hal-hal yang negatif. Ya padha ambek wong lek nyeluk ning Gusti Allah. Ku kok bihoiri mursyidin, tanpa mursyid pasti dakola syaiton. Mesti bakale kepanjingan setan. Ya tipis bedanya, soal keluar biasaan pada-pada luar biasa nih. Dia menganggap dia itu mempunyai karomah-karomah, kelebihan-kelebihan, padahal di situ adalah yang namanya titik istidraj. Apa penandanya? Lek sampean ambek aku iki ningali marang awake dhewe di dalam setiap keadaan, kemudian lupa adanya dikrumina. Dikrumina itu ingat bahwasanya Tuhan memberikan fadl, maringi taufik hidayah kepada kita itu bisa bilah dalam bahasanya mbayai seperti itu. Berarti kita ini kepanjingan, kalah dengan hawa nafsu. Makanya penting lah untuk mengisi kekosongan itu dengan apa ya kita gunakan. Makanya dzikir anfas planning taurika kan dzikir anfas kan Allah kan dzikir anfas. Keluar masuknya napas bagaimana sedapat mungkin dia itu satu ingat sama Tuhan, yang kedua dia itu sadar akan fadl daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap bosone Mbah Rangga Warsita tetap eling, tetap waspada. Eling dimensi yang namanya dimensi syariat, waspada adalah dimensi hakikat. Eling, tapi orang eling ini kan kadang-kadang kan punya hijab. Lewong pinter biasanya hijabnya gede, wong sing amal ya akeh hijabnya gede. Tapi gilirannya wong bodoh itu mudah. Orang bodoh itu mudah karena apa? Kadang-kadang orang bodoh atau orang-orang yang dimensi gelap kehidupannya itu ya merasa dirinya memang ya jelek seperti itulah, sehingga kemudian yang merasa dirinya dolim, bukan siapa-siapa. Kemarin kan saya katakan psikologinya orang gelap itu kan gak enak, ada perasaan minder atau seolah-olah seperti apa. Itu kan pernah diejawantakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, sehingga beliau melakukan terobosan-terobosan di dalam aktivitas dakwah itu dengan cemerlang. Karena apa? Mampu membaca psikologi orang-orang yang pernah mencicipi panorama gelap dalam kehidupan, atau yang pernah berendam pada lumpur-lumpur kehidupan, sehingga kemudian terobosan dakwahnya luar biasa. Dan dia dibaptis oleh orang-orang Jawa sebagai guru suci wong tanah Jawa, karena nggak ada jarak sama sekali. Beda dengan para sunan-sunan yang lain, meskipun juga melakukan adaptasi yang sangat tasamu, yang toleran, tetap saja seolah-olah ada jarak, karena latar belakang juga mempengaruhi. Karena Kanjeng Sunan Kalijogo ini wawamin pernah menjadi bagian daripada mereka, tahu cangkruk bareng, tahu karambol bareng, tahu ujutan bareng, tahu podo-podo ngedang uang merampok, sehingga kan sama dengan terobosan-terobosan seperti itu. Nah, tugas kita adalah satu, jangan sampai la tatarokop kosong, itu sampai kosong. Makanya nafas kita gunakan sebagai kalau di sini itu dikatakan sebagai mudawamah. Nafas kita ajak istiqomah untuk berjalan kepada Allah, karena di dalam nafas, karena yang dalam nafas itu nggak ada hukum kali nggak ada hak. Hukum yo mang itu kan ono takdir Gusti Allah sehingga iso dilawan. Lek jare Mbah Warsita drenenge ati ora iso
ora iso ngalahke takdire kang mau Gusti, garise kang mau Gusti. Ketika terbentur takdir ya sudah selesai. Tetapi bukan berarti kita kemudian menyerah pada takdir tersebut. Adanya takdir, adanya kita ini untuk diberi maut ini kan ajaran agar kita ini aktif, bukan pasif. Bukan negatif. Lek pasif kan yo wis mari selesai. Tapi kita bagaimana berkarya terbaik untuk membaca atau menjawab kemungkinan-kemungkinan yang ada pada diri kita. Bersifat aktif. Islam itu dinamis, tidak stagnan, gak mandek. Karena untuk menjadi solih likuli zamanin wa makan, dikatakan Islam itu dipercaya solih likuli zamani wa makanin, atau dalam bahasanya sekarang Islam akan relevan dengan dinamika kehidupan zaman. Gitu tadi, harus dinamis. Makanya Islam dalam bahasanya Arkun ditempatkan teksnya itu sebagai korpus yang terbuka. Al-Quran hadir sebagai grand teori. Yome akimi sholah nek ngono tok. Karena grand teori sembahyang kan penjabarannya kan durung ono piye sembahyang kan diterjemahkan oleh Rasulullah. Kemudian diajar kepada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat diajarkan sampai kepada Bang Thoyib sebagai guru kita. Kemudian kita belajar dari beliau. Ini kan gitu. Jadi Mas Agus biasanya kan seneng Islam kan kafa ya, solih likuli zaman wa makan ini jawabannya. Jadi enggak baku satu. Islam modern negaranya seperti ini ya enggak bisa. Gusti Allah ora tahu. Kayak satu contoh satu sekelek. Kalau soal kepemimpinan ya haruslah, memang harus ada pemimpin, dan kita itu juga pemimpin. Tapi modelnya apakah teokrasi, apakah demokrasi, itu masing-masing sesuai dengan hal yang disepakati oleh dinamika kehidupan yang dijalani saat itu. Karena contohnya pemilihan Abu Bakar jadi khalifah, terus kemudian Umar jadi khalifah, Utsman jadi khalifah, Ali jadi khalifah, ini kan berbeda-beda, bukan jenisnya yang bagus. Ada yang sistem monarki, kalau bahasa sekarang monarki, ada yang alul akad wal adl, dipilih, ditunjuk, ada sistem kemudian pilihan, ada musyawarah, formatur juga ada. Formatur waktu zamannya Umar gitu. Jadi kan Islam, Al-Quran hanya menyediakan grand teori besar, yang kemudian teori ini akan diperinci menjadi satu aktualisasi yang diselaraskan dengan dinamika kehidupan masing-masing. Yo intinya ya satrul aurat, soal mode yo sakarepe lah. Al Bang Thoyib stylenya seperti itu, model Harajuku ya seperti itu. Sebagai musik gaul lah. Bang Aguk seperti ini, bunter-bunter semongkok. Lah stylenya Mbak Jafar kayak anu ngene iki, kayak santri ini, padahal itu santri. Pokok santri dan lain sebagainya. Lek Mas Iwan kayak macam-macam dewan ya. DPR, Dewan Persegi Panjang. Itu berbeda-beda, terserah. Yang penting satrul aurati, kemudian tidak ada iki telepon syar'i. Terus ono maneh, apa maneh pangan legempong. Biyen mangga piye dodole gak syar'i kabeh, ono legempong, ono sawut, ono lontong, ono lupis, mangga piye biyen iku gak syar'i blas. Kamul khilafah mangga piye. Nah, jadi itulah dinamika kehidupan yang kadang-kadang kita itu dibawa bayang-bayang keagamaan seolah-olah ini kemudian nggak ada ruang bergerak kreativitas. Celonan kadu jingkrang, terus kan banyak itu, banyak yang kemudian kita untuk nyanyi untuk pohon cemara cari kristenisasi. Karena apa?
Natal ini pasti diarahkan meletus balon hijau. Hijau itu lambangnya agama Islam, komunis ini. Itu kan banyak hal yang kemudian dijejalkan kepada kita sehingga menjadi hal yang lucu dalam napas kehidupan kita. Yang terpenting bagi kita adalah jangan sampai ada ruang kosong dalam kehidupan kita yang di situ tidak ada nilai dzikrullah. Artinya ya wis terserah kita menghidupkan hati ini dengan media apa. Ya banyak lah. Membaca manaqib orang soleh, membaca sejarah perjuangan Bang Thoyib termasuk. Bang Thoyib soro ya pe. Kok mau dengan anak putu nih ya tetap soro. Iku wocon. Sorone Bang Thoyib wocon dadi padange ati lek bosone santri pian. Mbuyai iki temenan mbungkak ya apa mitos apa tidak? Mitologi apa tidak? Lek kitab dimaknani sampai rusak, ruwet itu gak ada padange ati ya. Ngono Bang ya, kan sering. Mana nono kitab meku masih gak iso sampai suwe gak apa-apa ngono gak rai padange ati. Jarene. Ya bisa jadi seperti itu, termasuk itu. Menghidupkan hati dengan apa? Banyak cara membaca manaqibnya orang soleh. Konteks lokal ada Kiai Qasim, ini dibaca lah. Dibaca dari ketuanya seperti apa, hirohnya seperti apa. Karena membaca manaqib orang soleh kata Syekh Rotib termasuk dzikrullah. Makanya ono manaqiban. Manaqiban itu kan ya kan di nama saya ono manaqiban. Manaqiban itu ya membaca riwayat biografi. Bukan hanya milik Abdul Qadir Jilani, banyak wali-walinya Allah riwayatnya banyak, tapi cuman yang sampai kepada kita adalah manaqibnya beliau Abdul Qadir Jilani. Nah, makanya media untuk menghidupkan hati banyak sekali itu. Kalau keagamaan ya degel dan sebagainya, termasuk melihat penderitaan saya, podo ya melihat penderitaan saya atau Bang Thoyib itu gak cerdas, tinggal cerah. Thoyib soro, aku soro, pokoknya jaluk mie. Iku ngene gak ada urip hati. Akhirnya kalau ternyata yang memikirkan orang menderita ya orang menderita juga. Thoyib yang menderita memikirkan orang menderita. Sesama orang menderita. Karena yang tahu penderitaan ya orang menderita. Ini termasuk madangnya. Jadi sensitivitas ya, kepekaan terhadap satu bentuk penderitaan. Ini ya termasuk dari madangnya hati. Jadi banyak kalau kita ngomong agama yang ngomongnya dzikir, ketika ngomong sosial ya solidaritas itulah. Ada yang namanya kalau dalam bahasa RSIK itu altruisme. Bahasa santri ihsan. Ihsan itu mendahulukan kepentingan orang lain. Yo memang di tengah materialisme yang seperti ini satu hal yang sangat sulit, butuh latihan berkali-kali. Jadi khatam ngaji kami belum tentu punya karakter sifat seperti itu. Atau tiap hari mujahadah mengalahkan hawa nafsu di kamar-kamar sunyi belum tentu di tengah mujahadah kehidupan yang bisa seperti itu. Jadi harus ada, kalau dalam bahasa kitab Ta'limul Muta'alim bil ilmi wal amal. Bil ilmi wal amal. Ilmu karo amal. Ilmu ini landasan teoritis, amal adalah satu praksis. Ketika ilmu bersinergi dengan yang namanya amal, jadilah yang namanya mutiara akhlakul karimah. Kalau dalam bahasa ta'lim di Muqaddimah seperti itu ya, sempat saya ngajar kemarin. Saya juga kaget juga. Kok apa ini? Bil ilmi wal amal. Jadi saripatinya perpaduan antara keduanya yaitu tadi akhlakul karimah. Akhlakul karimah lahir dari yang namanya niat yang bagus. Kata Kiai Rory Asrori ya, muasal daripada
muasal daripada yang namanya akhlak yang baik adalah ketika melihat orang lain selalu lebih baik dari dirinya dan dirinya lebih dolim daripada orang lain. Makanya para wali-walinya Allah itu yang diajarkan tadolum. Oleh bahasane Arabe tadolum, ambek iftikor, ambek bepeko. Bagaimanapun keadaan kita halianya, wali-wali ini Gusti Allah ngajarno mesti iftikor. Bepeko artinya apa? Menyadari keterbatasan, kelemahan diri. Kita ini bukan siapa-siapa, dengan capaian apapun yang kita capai tuh kita masih belum lah. Itu namanya iftikor. Kemudian tadolul, merasa dirinya ini hina. Bagaimana kita hina? Kita kan minut fatin saking sperma. Spermane sapa ae padha. Spermane Eka ya semono iku. Tapi tetep dadi anak. Heran ya wiran. Mas Rofo ya mari ngono ya mengeluarkan sperma. Wingi wis ditari wingi. Ya apa di siri pisan ta? Tekan waline ta. Terus tak takoni kebelet ta mbek ngene. Nek kebelet ya tetep pelem. Kan gitu kan ditari wong tuane ya gak apa-apa, sini gak apa-apa, di akad sini gak apa-apa ngono waline. Disiri ngono. Bisiri walania. Sperma kan minut fatin. Mati ya dadi jiva. Jiva iku apa? Jiva iku ya bangkai. Bangkai ini siapa saja sama. Bangkainya siapa saja sama. Makanya itu tadi, jangan sampai kita ini membiarkan ada ruang kosong dalam kehidupan kita sehingga ruang kosong itu dimasuki oleh hawa nafsu dan hawa nafsu mulai mengambil kendali atas kehidupan kita. Dengan apa ya? Dengan apa saja lah. Besok psikologi nggak kaleng lamun, jaga kesurupan, jaga kesambet. Nah. Jadi itulah. Jadi itu. Jadi banyak hal. Watatarokop ya. Jangan kita ini membiarkan ruang kosong, sedikit pun ruang kosong dalam hati kita yang di situ berpotensi untuk memutuskan muraqabah kita kepada Allah. Kalau dalam bahasanya saya Abu Ali Madian, Sohibul Hikam Ali Madian, hikam yang paling tua itu hikamnya Ali Madian, Rosbi Zamane. Lalu tapi yang terkenal hikamnya Ibnu Athaillah. Tapi yang hikmah yang pertama kali itu Syekh Ali Madian mengatakan, dengan apa orang mencapai makom muraqabah? Bil muhasabah. Dengan muhasabah. Muhasabah itu apa ya? Evaluasi terus. Bahasanya filsafat, senengane arif iki biasae. Wong mulai kepingin rekonstruksi, kepingin membangun dengan baik, itu harus berani mendekonstruksi, meruntuhkan yang namanya nilai-nilai diri. Itu bahasanya Mas Arif. Siapa wong sing kepingin rekonstruksi, kepingin berhasil, harus dekonstruksi. Filsafatnya Jacques Derrida. Saya belajar dari Arif, mana Arif nggak ada, lulus. Nah, jadi seperti itu. Rekonstruksi yang berani. Kalau kita itu ingin diri kita ini menjadi menara keabadian, ya sudah harus berani yang namanya dekonstruksi awake dhewe, itu dekonstruksi wong liya, dekonstruksi dirinya sendiri. Itu kata Syekh Abi Al-Madian. Dengan apa? Dengan muhasabah. Makanya para wali-wali Gusti Allah itu menyediakan waktu, biasanya muhasabah itu menjelang sore setelah aktivitas selesai, setelah asar pasti akan dihitung kalkulasinya. Minimal dia itu istighfar petung puluh, mari ngono ambek di dalam aluran istighfarnya diinget, aku tadi salah apa? Kemudian ada stressing, kalau misalnya memang itu saya stressing situ. Dan kemudian lek sampai awake lintasan pikirane eling, wah nglakoni apik ngene, itu diistighfari juga sama. Karena dalam kamusnya orang-orang seperti itu, ketika kita mengingat kebaikan, ya sama saja dengan kita itu melakukan satu perbuatan
dosa. Karena balineh inna ini dalam rangka untuk wilayah anta maksudi boleh ridhone Gusti Allah. Sehingga kalau kita mengingat-ingat itu kan timbul banyak anania, banyak kesombongan, banyak hal-hal yang kemudian kontraproduktif dalam kehidupan. Ya gara-gara eling-eling kumang. Gara-gara eling-eling ya padha ambek aku, bunde mantan, hubungan ambek bojone. Wis eling-eling. Ya saya bentuk hal yang gak sportif juga lah. Di bawah bayang-bayang rezimnya Gus Nur atau rezimnya Sopo gak paham. Nah, makanya sekali lagi kita gunakan napas yang ada dalam diri kita itu untuk kita berikan haknya kepada Allah dan kita gunakan sebagai media taqarruban ila Allah wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling berharga dari hidup adalah napas. Ketika napas itu berhenti ya sudah kita nggak punya saham, artinya selesai. Makanya agar kita ini bisa qurub dan uns, bisa dekat sama Tuhan, bisa intim sama Tuhan, yaitu tadi ada yang disembelih. Makanya makna filosofi daripada kurban yaitu tadi biar qurub ya disembelih, makanya divisualisasikan dengan dialirkannya darah. Itu artinya apa? Putuslah urat hawa nafsu, ya nafsu la taqnati min atumat ning burdakan ngono. Nafsu apa ya? Nafsu bahimia. Nafsu apa? Nafsu sabu ya. Nafsu apa? Nafsu syaitonia, dan tertinggi nafsu adalah nafsu anania atau rububiyah. Ya gimana kakuan. Jadi kalau kita ini rambu-rambu seperti itu kita perhatikan, rasanya kita ini tidak akan sampai terputus dalam muraqabah, dalam satu pengertian nanti pada detik-detik terakhir episode kehidupan kita tidak akan terputus iman kita dari urat nadi kehidupan yang kita jalani. Intinya ini kalau ikut termasuk aku membuka pidato lawase Kiai Ahmad Siddiq itu memang nitipno iman seperti itu. Nitipno iman ya dengan cara apa? Dengan cara muraqabah. Karena halia orang akhir hayat itu tidak lepas daripada keadaan dia ketika itu. Orang nggak pernah bisa jauh-jauh daripada itu. Katanya slang kan gitu, ku tak bisa jauh, ku tak bisa jauh. Itu kan kata slang betul, nggak akan pernah lepas. Karakter yang tiap hari, lek ning bahasane Bang Thaib, watak nggak bisa kemudian berubah sedemikian rupa dengan cepat, ya tidak. Lek biasanya ini ya akhirnya seperti itu, nggak akan jauh. Termasuk ketika kadang di pondok senengane dagangan ya wis mulai paling ya nggak jauh daripada itulah, jarang kemudian yang terlempar daripada itu. Semoga bermanfaat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in dzurriyyati ahli baiti tsumma al-hadrati abai wa ikhwani min al-anbiya al-mursalin al-awliya asy-syuhada'i wassahabati wa tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wal ulama'il amilin al-musannifin al-mukhlasin tsumma al-hadrati santatina sufiyatul muhaqqiqin inna ma kana min masyariqil ardi la maghribi bariha wa usulihim wa quluhim annallaha yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu 'alaina barakatihim wa syarrihim anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wasallam. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa asatidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya rabbal alamin. Rabbana ij'alna ya Allah auladana min ibadika sholihin
min ahlil Qur'anil azim, min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahlil jahri wa ahli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum.